Erick Thohir bikin pernyataan soal kabar Kevin Dix dan Ole Romagne dinaturalisasi timnas Indonesia. Saya tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Shin Tae-yong pusing pilih 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pernah dijadikan tumbal hingga dilempar telur, ternyata Shin Tae-yong punya utang budi pada PSSI Korea Selatan. Telinga Sumarji panas dengar tuduhan pemain titipan di timnas Indonesia. PSSI masa kini jangan diulang lagi seperti dulu-dulu. Hasil Copa America 2024, 90 menit tanpa gol, Peru dan Chili imbang 0-0. Peminat Elkan Bagot turun drastis, Ipswich Town punya 2 opsi. Diabaikan Suwon FC, media Thailand minta Pratama Arhan gabung klub ini usai perekrutan sosok mirip Elkan Bagot ke klub Thailand. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ole Romagne. Saya tidak bisa bicara mengenai Kevin Dix dan Ole Romagne tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi dia tidak bisa bicara secara detail perihal pemain A, B, C, dan D. Saya bilang bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Erick Thohir bilang oke, karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sindulingga, juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romagne. Belum ada sedikit pun proses dilakukan. Bersama Back FC Twente, Mas Hilgers, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022, namun gagal. Sementara pada Maret 2024, Ole Romagne bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Dengan FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions, dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara Ole Romagne hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht. Timnas Indonesia akan berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 hingga Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024 dengan 18 negara dibagi ke 3 grup. Masing-masing juara dan runner-up grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih berpeluang dengan bermain di putaran keempat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin pusing karena ada 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Dibilang pusing karena Shin Tae-yong pastinya hanya diizinkan memilih beberapa di antaranya saja untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sekadar diketahui, timnas Indonesia mengusung misi lolos ke Piala Dunia 2026.
Demi merealisasikan itu, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas, khususnya di posisi penyerang. Saat ini setidaknya ada 4 penyerang diaspora yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Mereka ialah Ole Roemeny Dean Zandbergen, Tim Watering, dan Mauro Zijlstra. Ole Roemeny memang hanya mencetak 1 gol di Eredivisie, namun penyerang 24 tahun ini sanggup mengemas 11 gol di Eredivisie. Tim Watering yang memiliki tinggi badan mencapai 193 cm mencetak 15 gol di Liga 3 Belanda. Mauro Zijlstra yang terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia tercatat sebagai runner-up top skor di kompetisi Liga Belanda U21. Terakhir, Dean Zandbergen mencetak 5 gol dan 6 assist bersama Sparta Rotterdam U21 di Liga 3 Belanda. PSSI kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada Ole Roemeny, namun tidak diketahui prosesnya sudah sampai mana. Jika Ole Roemeny sulit didapatkan, Sintayong dan PSSI sejatinya bisa mengalihkan bidikan ketiga nama lain. Satu hal yang pasti, PSSI mesti mendapatkan penyerang Ghana sebelum timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tidak, sulit bagi skuad Garuda membongkar pertahanan tim kuat Asia di babak tersebut. Selain pemain di posisi depan, timnas Indonesia juga membutuhkan tenaga tambahan di sektor lain. Maarten Paes diharapkan segera Ligue Bleu untuk memperkuat timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pernah menjadi bulan-bulanan ketika gagal membawa Korea Selatan ke babak 16 besar Piala Dunia 2018. Bahkan kepulangan Sintayong bersama skuad Taeguk Warriors tersebut diwarnai dengan pelemparan telur oleh supporter Korea Selatan. Padahal Sintayong menjadi pelatih Korea Selatan untuk menggantikan posisi pelatih sebelumnya Uli Stilke pada 2017 silam. Bahkan publik sempat emosi dengan perlakuan Federasi Sepak Bola Korea Selatan alias PSSI-nya Korea Selatan karena tidak membela sang pelatih ketika terpuruk. Pertama-tama saya adalah warga negara Korea Selatan. Sebenarnya saya berterima kasih pada Federasi Sepak Bola Korea, karena yang membawaku ke titik ini adalah KFA, kata Sintayong dikutip dari laman Jo Pangman. Jumat 2024, Sintayong memiliki karir mentereng ketika bermain sepak bola. Setelah membela Seongnam Ilhwa sebagai one-man club, Sintayong mencicipi Liga Australia sampai akhirnya pensiun. Setelah kembali ke Seongnam Ilhwa sebagai pelatih, Sintayong akhirnya mendapatkan panggilan KFA sebagai asisten pelatih. Sintayong mengakui Presiden KFA, Chung Mong-gyu berperan penting dalam karir kepelatihannya. Karena tidak ada yang memimpin. Alhasil saya menjadi pelatih timnas U23. U20, pelatih timnas Korea Selatan Piala Dunia 2018. Secara pribadi, saya sangat berterima kasih atas bagian itu, kata Sintayong. Sintayong mewajari obsesi penggemar yang merasa tidak adil karena Sintayong menjadi pemadam kebakaran ketika timnas Korea Selatan tanpa ada pelatih selama masa persiapan Piala Dunia 2018. Hal ini pun terjadi lagi pada 2024 ketika KFA memecat Jurgen Klinsmann karena kegagalan Korea Selatan di Piala Asia 2023 lalu. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah saat kamu selalu terburu-buru, panggil saya sebagai pemadam kebakaran, sehingga saya tidak bisa menunjukkan semuanya. Menurutnya saya melakukan pekerjaan yang lebih baik dari yang diharapkan, kata Sintayong. Sintayong mengaku menyesal atas kegagalan membawa Korea Selatan ke babak 16 besar. Meski demikian, Sintayong mengakui akan ada masa di mana dia akan kembali lagi ke Korea Selatan. Baginya, kontrak jangka pendek apalagi cuma 1 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak sangat tidak ideal, apalagi untuk timnas. Kami hanya mempersiapkan 9 hari yang singkat, bermain sekitar 8 kali setahun. Kalaupun kumpul banyak hanya dilakukan 7 hingga 8 kali saja. Bagaimana Anda bisa memberi warna dalam waktu yang singkat? Kata Sintayong. Telinga Ketua Badan Tim Nasional Sumarji panas mendengar tuduhan pemain titipan di Timnas Indonesia.
Pria yang juga menjadi anggota komite eksekutif PSSI ini membantah adanya praktik itu. Beredar narasi pemain titipan di timnas U16 yang mengarah kepada Fardan Ari Setiawan, putra dari anggota Exco PSSI, Eko Setiawan. Fardan Ari Setiawan memang mempunyai rekam jejak yang mengilap di turnamen level usia, namun nyatanya tidak lolos ke skuad akhir timnas U16 untuk Piala AFF U16 2024. Terkait pemilihan pemain timnas Indonesia yang selama ini banyak dipertanyakan, ada suara-suara sumbang, titipan, dan sebagainya, ujar Sumarji. Perlu saya sampaikan bahwa pemilihan pemain untuk timnas Indonesia itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan itu mendasari penilaian dari tim baik pelatih dan asistennya. Sehingga apapun yang diputuskan oleh tim pelatih itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-menitip. Saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sebab jujur saja telinga saya juga panas kalau selama ini masih dikait-kaitkan. Ini PSSI masa kini jangan diulang-ulang lagi seperti dulu-dulu. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Sumarji mengatakan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berkomitmen untuk mencegah pemain titipan di timnas Indonesia dan juga telah memberikan perintah kepadanya untuk mencegah kemungkinan itu. Saya menjamin 1000% tidak ada. Contoh seperti 23 pemain timnas U16 yang sudah dirilis. Sebelum hal itu terjadi, maka di samping performa, kualitas dari para pemain yang dipilih itu adalah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing posisi. Saya pun mencari cara agar supaya adil. Saya yakinkan kepada teman-teman semua, pemain timnas U16 itu didasari oleh penilaian pelatih dan para asistennya agar benar-benar fair. Bermain selama 90 menit tanpa gol, timnas Peru dan timnas Chili menyudahi laga perdana grup A Copa America 2024 dengan skor 0-0. Timnas Peru dan timnas Chili saling berhadapan pada matchday pertama grup A Copa America 2024. Duel antara timnas Peru dan Chili berlangsung di AT Dante Stadium Sabtu 22 Juni 2024 pagi. Tampil mendominasi, timnas Chili gagal mendulang poin penuh pada laga pertama grup A Copa America 2024. La Roja Femenina julukan Chili mengawali partai perdananya di Amerika Serikat dengan 1 poin setelah bermain seri 0-0 dengan Peru. Selama 90 menit Alexis Sanchez dan timnya gagal mencetak gol ke gawang Peru kawalan Pedro Galese. Hasil seri tanpa gol ini membuat Chili berada di peringkat kedua grup A dengan 1 poin, tepat di bawah timnas Argentina. Timnas Peru dan timnas Chili sama-sama menurunkan skuad terbaiknya pada laga pertama grup A Copa America 2024. Berstatus sebagai tim tamu, Chili tampil agresif sejak menit pertama. Armada milik Ricardo Gareca mencoba bermain menyerang dan melancarkan tekanan ke pertahanan Peru hingga seperempat jam permainan. Hasilnya, 1 peluang didapat Chili lewat Alexis Sanchez. Memanfaatkan operan dari Victor Davila, Sanchez berada dalam posisi sempurna untuk mencetak gol. Hanya saja upaya dari ex-penyerang Barcelona itu masih melebar tipis dari gawang Peru. Selepas itu Chili terus melancarkan serangan dengan Peru lebih banyak dipaksa untuk bermain bertahan. Hanya saja upaya dari Chili masih menemui jalan buntu karena rapatnya barisan pertahanan Mauricio Isla CS di lini belakang. Menjelang turun minum, Peru mendapatkan 1 peluang emas untuk membuka angka. Di menit ke-44, sundulan dari Miguel Araujo dari situasi sepak pojok berhasil mengarah ke gawang Chili kawalan Claudio Bravo. Akan tetapi tandukan dari Araujo masih bisa diamankan dengan mudah oleh Bravo. Paruh pertama pun berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 bagi Peru dan Chili. Di babak kedua, Peru mencoba tampil keluar dari tekanan. Kondisi berbalik bagi kedua tim dengan Peru yang lebih banyak menekan pertahanan Chili dalam 10 menit pertama di babak kedua. Chili kembali memegang kendali permainan setelahnya. 1 peluang didapat pada menit ke-64 via Marcelino Nunes. Tendangan jarak jauh dari Marcelino Nunes berhasil mengarah tepat sasaran, tetapi sepakannya masih terlalu lemah untuk merobek jala gawang Peru. Peru mencoba memasukkan penyerang gaeknya Paulo Guerrero untuk menambah daya dobrak di lini depan.
Pertandingan berjalan intens dan keras sejak menit ke-75 antara kedua tim. Di masa injury time, wasit keempat memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit. Chili tetap mendominasi penguasaan bola atas Peru, tetapi masih belum mampu menembus pertahanan rapat sang lawan. Hingga laga bubaran tidak ada gol yang tercipta baik dari Peru dan Chili. Laga pun berakhir dengan skor kacamata 0-0 bagi kedua tim. Ipswich Town tampaknya bakal memboyong pemain asal Wales lagi setelah terinspirasi oleh permainan gemilang Nathan Broadhead dari Bangor. Elkan Bagot sementara itu belum menemui kesepakatan dengan manajemen klub. Wishburne dan Broadhead merupakan kunci kecemerlangan Ipswich Town musim lalu. Keduanya berasal dari Wales dan manajemen klub ingin kembali merekrut pemain dari negara yang sama. Duet Broadhead Burns menghasilkan 27 gol buat Ipswich tahun musim. Klub berjulukan The Tractor Boys itu pun lolos ke Liga Inggris per musim depan. Jurnalis Darren Whitcoe menggunakan media sosial dalam beberapa hari terakhir untuk mengonfirmasi adanya minat Premier League untuk pemain muda berbakat Cardiff Rubin Colwill. Nasib Elkan Bagot juga masih tanda tanya. Ipswich Town sebenarnya cukup aktif bermanuver di bursa transfer, namun tampaknya khusus penjualan atau peminjaman pemain mereka lebih hati-hati. Saat kasta kedua Liga Inggris musim lalu berakhir, Bagot santer diisukan akan kembali ke Bristol Rovers, tim League One atau kasta ketiga yang ia bela sejak awal 2024 hingga akhir musim. Aksinya cukup oke buat bek muda, sampai akun EFL Hub mengabarkan bahwa setidaknya ada 4 klub yang tertarik meminang Elkan Bagot, yakni Walsall, Northampton Town, Barrow AFC, dan Wycombe Wanderers. Kini jumlah klub yang tertarik kepada Elkan Bagot tinggal 2 saja, yakni Charlton Athletic dan Crewe Alexandra. Meski baru berusia 22 tahun, Elkan Bagot akan masuk kategori pemain senior. Sebab regulasi di Premier League mengharuskan pemain di atas usia 21 tahun untuk didaftarkan. Situasi ini membuat Ipswich Town mesti bertindak cepat apakah bakal mempertahankan Elkan atau melepasnya. Mempertahankan Elkan mengharuskan mereka untuk mendaftarkannya sehingga mengurangi jatah slot pemain. Belakangan disebutkan kalau Ipswich akan memilih melepasnya dengan status pinjaman karena persaingan alot di skuad buat Elkan Bagot. Lulusan Akademi Elkan Bagot, Corrien Daba, dan Idris El Misouni berada dalam tahun terakhir kontrak. Saya dapat melihat Bagot akan dipinjamkan lagi, bunyi laporan East Anglian Daily Times. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dalam lemparan jarak jauh menjadi sorotan bagi media asal Thailand, Thaifo Oddballs. Pratama Arhan belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub asal Korea Selatan, Suwon FC. Bahkan Arhan hanya bermain selama 3 menit pada penampilan perdananya akhir Mei lalu melawan Jeju FC. Saat itu Pratama Arhan mendapatkan kartu merah langsung dari wasit setelah menekel pemain lawan dari arah belakang. Pratama Arhan pun kembali ke timnas Indonesia dan membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sekembalinya Pratama Arhan ke Korea Selatan, pemain jebolan PSIS Semarang ini tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain. Kini penantian supporter Indonesia pun tertuju pada pertandingan antara Suwon FC melawan FC Seoul di Stadion Piala Dunia Seoul Sabtu 22 Juni 2024. Namun ternyata penampilan Pratama Arhan bermain di K-League 1 tak hanya dinantikan oleh supporter Indonesia saja. Media Thailand Thai Football menyebut alih-alih mengabaikan Arhan di Korea, lebih baik Arhan mengikuti jejak Asnawi Mangkualam bermain di Thailand. Apalagi klub asal Thailand, BG Phantom United baru saja menaikkan kontrak dengan 2 pemain asing anyar, Lars Veldwijk dan Christian Gomis. Menariknya, sosok Lars Veldwijk dan Christian Gomis ini mirip dengan pasangan Arhan ketika melakukan lemparan jarak jauh yang sering berakhir dengan gol Elkan Bagot.